Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Danis baik, berbahagia sekali bertemu dengan teman-teman pada hari ini, kebetulan hari Senin teman-teman. Oke teman-teman, pada siang ini ada hal yang bagus teman-teman ya, yang perlu kita peroleh ya, manfaatnya ya. Karena apa teman-teman? Saya pernah kejadiannya dulu ya, waktu membangun sepeda road ya. Saya tidak tahu ya, sepeda road saya bangun demikian rupa. Yang ini teman-teman nih, kebetulan ya. Setelah semua lengkap ya, saya membelilah namanya U-brake udah semua ya. Nah, saya membeli handle rem ya dengan ukuran tertentu. Nah, saya tidak perhatikan teman-teman, kenapa itu ganjil atau tidak tepat ukurannya. Nah, oke teman-teman, inilah yang membuat saya ingin menyampaikan yang penting teman-teman ya. Karena saya pernah salah membeli handle rem ya, khusus untuk desain sepeda road ya, yang flat bar atau yang race bar ya. Atau mungkin juga teman-teman yang merubah ya, dari drop bar ya, yang drifter ya, menggunakan flat bar atau menggunakan race bar ya. Nah, tentunya drifter itu akan diganti shifternya dan handle remnya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, handle rem flat bar untuk U-brake hati-hati teman-teman. Itu sangat berbeda sekali ya dengan handle rem biasa. Ini teman-teman judulnya. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan teman-teman satu judul teman-teman ya. Itu bagaimana teman-teman ya memilih handle rem ya yang sifat mekanik ya, yang tepat untuk penggunaan U-brake ya, V-brake dan disc brake teman-teman. Nah inilah teman-teman ya. Oke, jadi kelihatannya memang sepele teman-teman ya. Kita hanya memiliki ya, nah ini teman-teman kurang lebih ya. Ini ada berbagai merek ya. Ini yang khusus yang untuk rem mekanik ya, untuk disc brake dan V-brake nih teman-teman. Ya, kembali lagi tadi teman-teman ya. Tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk U-brake ya teman-teman ya, itu berbeda teman-teman. Nah inilah untuk U-brake teman-teman ya. Apa yang membedakan teman-teman? Nah kembali lagi, ada sesuatu yang tersembunyi di sini teman-teman, yang kadang-kadang sebagai awam ya kita tidak memperhatikan, yaitu jarak teman-teman ya, jarak ungkit ya antara poros handle brake ini ya dengan ujung daripada kabel. Nah ini itu ada perbedaan teman-teman. Ini kata kita ukur teman-teman ya, ini jaraknya berbeda teman-teman ya. Kita balikan teman-teman ya. Nah ini balik ya, balik. Nah ini ada jarak yang berbeda ya. Sini jelas ya. Nah untuk yang V-brake ya, yang pernah saya gunakan sehingga saya mengalami kerepotan dalam ngerem karena remnya berat teman-teman. Ini jaraknya agak lebar teman-teman, agak lebar. Nah ini menyempit. Inilah jarak lengan ya, jarak lengan ungkit dari ini jenis V-brake dan ini jenis U-brake teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita uraikan sekaligus juga nanti akan kita perhitungkan bagaimana bahayanya atau riskannya ya andai kata kita salah memilih rem U-brake teman-teman ya, yang khusus U-brake ya kita gunakan karena kita tidak tahu, kita belilah yang V-brake yang seperti ini merek macam-macam teman-teman. Shimano ada, Tekro ada ya, bahkan yang merek apa tuh ya yang udah demikian rupa lah, bagus kelas atas ya. Nah kemudian teman-teman, ini ada perbandingan teman-teman ya, ini sepeda yang saya bangun ya dari frame ya, framenya ya, yang saya demikian remodis demikian rupa ya. Nah ini, tapi yang saya beli langsung teman-teman ya, yang sebagai sepeda road bike flat bar, lihat teman-teman,
bentuk lengan dari mekanik ini ya, itu mirip teman-teman dengan yang saya sampaikan tadi. Nah ini lengannya hampir mirip jaraknya ini, ya. Ini kecil jaraknya nih. Nah ini desain yang sebenarnya seharusnya digunakan untuk rem road bike yang jenis mekanik teman-teman ya. U-brake yang jenis mekanik seperti ini. Inilah teman-teman. Oke teman-teman, kita urai satu persatu teman-teman ya. Di sini ya. Oke teman-teman, kita urai satu persatu dari hal-hal yang mendasar mengenai hukum mekanika lah teman-teman ya. Itu sebenarnya yang mudah sekali kita pelajari. Pada dasarnya mekanisme rem itu ya, dari mulai tuas rem ya yang kita tekan ya sampai dia terdistribusi kepada tekanan rem ini, sesungguhnya ini ada sistem pengungkit teman-teman. Nah ini teman-teman gambaran seperti ini. Jadi ini prinsip dasar pengungkit ya, prinsip keseimbangan gaya pada tuas pengungkit ini. Jadi andai kata kita memiliki sebuah batang ya, ini ya. Nah di tengah-tengah, bukan di sepertiga dari bagian ini kita ada engsel di sini ya. Ini merupakan satu engsel nih yang tetap ya, engsel tetap di sini ya. Ini bergantung atau bertumpuk ke sini. Nah, andai kata ini panjangnya 1 meter ya. Nah, oke. Dan ini di sebelahnya itu lengan pendeknya 1 meter dengan lengan panjangnya 3 meter ya. Nah, ini akan mengalami keseimbangan teman-teman ya. Andai kata kita beri beban di sini ya. Di sini berkebalikan teman-teman. Ini 30 kg force ya. Dan ini 10 kg force di sini. Jadi keseimbangan itu akan terjadi karena ini ada suatu nilai teman-teman. Ya. Di sini ada gaya ke sini merupakan gaya tengah-tengah keseimbangan di sini merupakan ya. Nah, ini 3 ya kali 10 kg force ya. Nah, seperti ini ya. Di sini juga sama teman-teman. Ini siangnya di sini 1 kali 30 kg force. Nah, ini inilah. Inilah teman-teman yang menjadi prinsip dasar pengungkit ya, yang kita akan bahas sama-sama di rem ataupun barangkali teman-teman di gear sepeda, gear ratio juga sama. Dasarnya pengungkit ini teman-teman. Oke teman-teman. Rem itu teman-teman ya tergantung dari tekanan ya. Tekanan yang diberikan ke lengan ini ya. Nah, dan koefisien geseknya. Nah, oke. Balik lagi kita perlu sampaikan di sini ya. Jadi kita sampaikan di sini bahwa gaya gesek permukaan itu ya. Nah, di sini ya. Ya, ini merupakan gaya gesek yang terjadi antara liner ya, liner dari velg ya dan kapas rem ini. Nah, ini ada namanya gaya gesekan yang menyebabkan suatu gaya pengereman. Jadi andai kata ini ada suatu bidang ya, bidang datar ya, atau di sini ilustrasinya ya, ini sini velg teman-teman, velg ya, yang bergerak ya, dengan kecepatan tertentu ya, ini akan timbul gaya teman-teman, gaya gerak roda ya, atau velg ke arah sini teman-teman. Nah ini mempunyai gaya teman-teman, gaya ini ya saya notasikan sebagai gaya sepeda, oke, gaya gerak velg ke sini. Nah ini saya gambarkan sebagai kampas rem ini, kampas rem ya. Nah ini ada gaya tekan ya, yang menekan kampas rem ini ya ke bidang pelek ya, pelek ini ya. Nah dengan tekanan tertentu, tekanan itu saya notasikan sebagai FP, P itu pressure ya, tekanan pada kampas rem. Nah jadi untuk memperhitungkan ya gaya rem ya yang melawan gerakan dari pelek ini ya, atau mengerem ya, itu saya notasikan sebagai FR, gaya friction, itu gaya melawan dari gerakan velg ke arah depan sini. Nah, jadi andai kata ini terjadi pada dua bidang gesek teman-teman, ini satu teman-teman ya. Nah, andai kata terjadi pada dua bidang gesek, yang kiri dan kanan ya. Nah, kita kalikan 2 ya teman-teman. Jadi untuk dua bidang gesek ya, nah gaya pengereman ini ya, itu sama dengan 2 kali ya ini koefisien geseknya teman-teman. Nah untuk koefisien gesek ya, ini kita perhitungkan untuk koefisien gesek bukan statik. Ini untuk roda yang berputar, jadi kita sebutkan koefisien gesek kinetik. Ini mu ya, mu kinetik ya.
Nah, dari literatur ya, saya dapatkan bahwa antara gesekan antara disk ya. Nah, rem disk ini seperti teman-teman. Rem disk ya. Dan dalamnya ada asbestos, teman-teman. Ya, itu memiliki koefisien gesek tertentu untuk yang kinetis. Bahan disk dan asbestos, koefisien geseknya itu mu-nya ya. Koefisien gesek di situ 0,14, teman-teman. 14 ya. Nah, untuk velg ya. Velg yang seperti ini ya. Nah, ini seperti ini bahannya ya, aluminium ya, dengan permukaan ada garis-garis linernya ini. Nanti kata kita dan gesekan dengan karet yang keras ini ya, itu koefisien geseknya mu kinetik dari velg ya, itu 0,25 teman-teman. Oke, nah dari semua besaran ini kita bisa menghitung gaya tahan atau gaya rem dari sepeda atau dari bidang yang bergesek tadi. Nah, tergantung dari koefisien gesek mana itu. Jadi koefisien geseknya itu ada 2 Fr ya, kayak penahan ya, kali mu kinetik ya. Ini tadi ya kinetik ya, tergantung dari bahannya apa. Kali, nah Fp itu apa? Tekanan pada kampas rem ini. Andai kata gini kita tekan ya, nah tekanannya ke sini ya, makin besar tekanannya maka gaya remnya makin besar juga gaya ngelawannya ini. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk memperbandingkan ya bahwa andai kata kita salah menggunakan ya kampas rem, terutama dari yang U-brake ya, kita gunakan dengan kampas rem disc brake, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Saya udah merasakan suatu keganjilan ya. Mengapa sepeda saya yang disc brake-nya nggak masalah ya, yang V-brake ya itu ringan gitu, remnya pakem gitu ya, yang disc brake. Tetapi kenapa U-brake yang satu, yang normal ini saya tekan remnya ini cukup pakem, tapi yang ini sebelum saya ganti ya, itu kenapa berat gitu loh. Dia tetap meluncur walaupun udah saya tekan dengan tekanan yang cukup kuat gitu. Nyatanya, saya baru sadar teman-teman, setelah cukup lama teman-teman, 1 tahun, saya tidak sadar ini, salah membeli handle rem ya, 1 tahun teman-teman. Setelah saya teliti, waduh betul-betul ya, saya sebagai seorang engineer juga sampai malu hati gitu ya ke diri sendiri karena saya salah memilih handle rem. Oke teman-teman, nanti akan kita uraikan demikian rupa bagaimana perbedaan gaya rem ya dengan menggunakan yang normal ya. Yang normal, untuk yang normal yaitu jenis U-brake ya, V-brake dan disc brake. Oke teman-teman, nanti akan kita perhitungkan ya besar-besarannya. Teman-teman, untuk memperhitungkan hasil ya, suatu hasil gaya rem ya, gaya rem yang demikian ya, kita perlu mengurai teman-teman ya, satu persatu ya, dari jenis rem V-brake ya, U-brake dan disc brake ini. Kita harus memperhatikan satu-satu berapa ukuran yang ada di rem itu. Jadi semuanya ini berdasarkan perbandingan pengungkit teman-teman. Jadi kita mulai dengan nantinya akan kita ukur teman-teman ya, yaitu perbandingan lengan pengungkit rem. Nah, jadi lengan pengungkit rem itu ya ini teman-teman ya, jarak yang ada di sini ya, pengungkit ya, antara poros nih untuk V-brake ya. Poros yang dari poros ini ke unit rem ini ya, jarak ini ya, berbandingkan dengan jarak ini. Nah, ini untuk rem V-brake teman-teman, jarak ini bandingkan jarak ini. Oke. Nah, untuk yang rem U-brake teman-teman, ini agak unik teman-teman. Ini ada 2 lengan di sini. Jadi kita harus mengukur kedua-duanya lengannya ini karena beda. Lengan yang satu dengan yang lain itu ada perbedaan. Yang pertama yaitu harus kita ukur yaitu lengan pertama teman-teman, yang ini. Nah, yang ini ya, lengan pertama ya, dari sini ke sini teman nih. Teman-teman dari sini ke sini ya, ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, ini lengannya ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ini dari sini ke sini ya. Ya. Yang kedua ya, dan dari ini ke sini teman-teman ya. Dari sini ke sini teman-teman nih. Ini ke sini nih. Nah, itu. Ini ada 2 yang berbeda ya. Pertama yang dari sini ke sini, yang kiri ya. Ini karena tuasnya porosnya di sini teman-teman. Remnya di sini ke sini ya. Yang kedua dari sini ke sini. Oke. Yang kanan ya, ini berbeda lagi. Tadi ya ulangi dari sini ke sini ya, dan dari sini ke sini.
Oke, teman-teman. Nah, setelah kita perhitungkan ya jarak yang untuk itu ya. Nah, yang disc brake teman-teman ya. Disc brake ini berbeda teman-teman ya. Ini hanya bisa diukur ya dengan cara ya memperhatikan celah teman-teman. Jadi kalau kita lihat disc brake ini teman-teman ya. Disc brake ini di dalam kalipernya itu ada celah teman-teman. Nih celah. Nah, dalam sini ada celah. Celah yang tersisa setelah diisi oleh piringan di sini. Nah, setelah saya perhatikan ya kurang lebih lah yaitu ya celahnya itu 1 mili teman-teman. Nah, setelah celahnya kita perhitungkan 1 mili ya, ini ada jarak teman-teman. Jarak yang mengaktifkan rem itu bergerak. Ini setelah saya ukur ini kurang lebih 4 mili nggak salah ya, 4 mili nih gerakan ini. Nah, itu teman-teman, itulah namanya pengungkit untuk disc. Nah, teman-teman ya. Oke, satu-satu teman-teman ya. Nah, untuk V-brake ya. Nah, setelah saya ukur ya untuk V-brake ya, ini jarak ini ya saya perkirakan aja ya, mungkin ada berbeda-beda tergantung posisi ini ya. Ini untuk V-brake ini, lengan yang pendeknya ini kurang lebih saya ukur 3 nih teman-teman. Tuh. Ini 3 ya. 3 cm. Nah, lengan yang panjangnya ini dari sini ke sini. Oke, ini saya ukur. Tuh, teman-teman ya. 7,5 teman-teman nih. Nih 7,5 kurang lebih ya. Nah, oke 7,5 nih. Oke, teman-teman ya. Nah, oke 7,5. 7,5 ya. Nah, untuk yang U-brake teman-teman. U-brake ini yang unik tadi teman-teman ya. Yang lengan pertama, yang ini ya. Nih, saya ukur di sini kurang lebih 5,5 teman-teman sini nih. Nah, dari sini ke sini 5,5 ini nih. Nah, ke sini nih. Oke. Nih, seperti yang ini ya. Yang kedua, dari sini ke sini ya. Ini kurang lebih 4 mili teman-teman. Nah, kesininya 4 mili nih. Untuk penarik ininya tuh. Tuh, seperti itu tuh. Tuh kurang lebih lengannya. Tuh. Nih. Nah, 4 mili teman-teman ya. Nih. Jadi U-brake itu ada 2. Yang tadi yang bagian kiri itu 3 cm ya. 3 cm ya. Dan 7,5 cm ini ya. 3 cm dan 7,5 cm ke sini. Yang lengan yang kiri ini yang ini ya. Nah, ini ya. 5,5 cm ya ini tadi ya sini. Nah, dan 4 cm ke sini. Oke, tuh. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Dari perjumlahan ini nanti kita bikin rata-rata teman-teman. Oke, teman-teman. Yang kemudian yang kedua ya, kita akan memperhitungkan ya harga-harga dari satuan pengukit ini ya. Kita bagi teman-teman. 3 dibagi 7,5 di sini. Oke, sini dapat 0,4. Nah, untuk yang ada 2 kombinasi ya, 2 pasangan ini, kita rata-rata teman-teman 5,5 dibagi 4 sini dapat 1,37. Seperti ini. Oke, kemudian yang 3 dibagi 7,5 sama 0,4 ini. Kemudian ini kita rata-ratakan yang untuk U-brake nih. Kan bentuknya agak berbeda ya, nggak simetris teman-teman ya. Ini nilai ini dibagi 1,37 tambah 0,4 dibagi 2, jadi dapat 0,88 teman-teman. Nah, inilah teman-teman, ini disebut dengan rasio unit rem. Jadi unit rem ini, oke, itu punya rasio pengungkit. Untuk yang V-brake ini besarnya 0,4 ya. Nah, untuk yang V-brake yang U-brake ya, ini rasionya agak besar teman-teman nih. Ini 0,88. Jadi lebih berat untuk menekan ini ketimbang ini gitu loh. Oke. Nah, untuk handle rem teman-teman. Untuk handle rem ini. Oke. Nah, handle rem ini ya kita hitung teman-teman. Nah, perbandingannya seperti ini. Ini untuk V-brake teman-teman ya. V-brake itu nah ini panjangnya lengan ini dibagi ya yang pendek ini dulu ya. Sini kita ukur sini. Nah, ini kurang lebih 3,7 teman-teman. Nah, ini. Nah, dari poros ini ke cantolan kabel pangkal inner cable ini. Nah, ini kurang lebih 3,7 teman-teman. Oke, 3,7 ini ya. Oke. Nah, untuk panjangnya, nah kita ambil rata-rata teman-teman dari pangkal sini ke jari-jari tangan kita sini. Nah, ini kurang lebih 6 cm teman-teman. 6 cm ya kita di sini lah kira-kira ya, di tengah-tengah. Pro rata ya. Oke. Nah, 6 cm.
Untuk yang rem U-brake teman-teman ya, ini kita perhatikan sama seperti yang tadi ya. Kita ambil posisi poros ya, poros handle rem ini ya, ke unit lingkaran ya, pangkal dari kabel ya, kabel penarik ini ya. Kita perkirakan ini jaraknya kurang lebih, nah inilah. Nah ini 2 ya, 2 cm ya, ini 2 cm ya, oke. Nah kemudian ke arah memanjangnya teman-teman. Karena manjangnya dari tuas ini sendiri. Nah, kita ingat kurang lebih di sini jaraknya. Nah, ini teman-teman. Di tengah-tengah ya. Ini kurang lebih 5 cm ini. Oke, 5 cm ini teman-teman ya. Nah, sehingga dengan hitungan pengukuran tadi ya, kita dapat teman-teman yang tadi ini rasio unit remnya, unit rem ininya ya, tadi rasio ini, unit remnya sendiri yang nempel atau cantilever yang dekat ban ya. Yang kedua, unit handle-nya, teman-teman. Di sini juga ada sistem pengukit, jadi sistem pengukit ada 2. Pertama yang di dekat ban, yang di handle itu sendiri. Jadi kita punya 2. Nah, kita bagi ya teman-teman. 3,7 dibagi 6 ya. Oke, ini dapat 0,61. 2 dibagi 0,5. Ini dapat 0,4. Nah, kemudian ya dari gabungan ya. Gabungan rasio ini di unit rem dan rasio di handle rem ya. Kita kali teman-teman. Ini 1, ini 2 ya. Yang ini ya, gabungannya total rasio menjadi 0,4 kali 0,61. Ini kan kita dapatkan nilai 0,24 teman-teman. Kemudian ya, yang untuk unit rem U-brake ya. Nah, kita dapatkan ini rata-ratanya teman-teman, rata-rata 0,88 kali 0,4 ini. Dapat ini 0,35. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah nilainya. Nah, kemudian kembali lagi ke unit disc brake teman-teman. Unit disc brake ini ya tadi saya bilang untuk sistem untuk memperbandingkan yang U-brake dengan V-brake ini kita mendapatkan dengan perbandingan lengan, tapi disc brake ini dengan perbandingan jarak. Yang ini clearance ya, sisa jarak yang terjadi sebelum ada pengereman antara celah ya di celah padnya ya yang udah terisi disc-nya ya. Ini clearance-nya 1 mili dan gerak tuas. Pada saat dia akan bergerak dan pada saat dia ngerem pas gitu. Jadi bandingnya 1 banding 4. Nah, ini dibagi juga teman-teman. 1 dibagi 4, ini 1 mili, ini 4 mili, dapat 0,25. Nah, kemudian perbandingan handle remnya ya. Kembali teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir kalau beli rem yang disc brake ya, yang mekanik. Pasti dia akan tepat teman-teman. Ininya pasti kita bisa mempercayai ini tepat ya jaraknya ya. Ya agak lebar di sini. Ini integrated ya. Jadi nggak masalah. Pokoknya kalau rem mekanik sama rem V-brake itu pasti handle-nya nggak ada masalah teman-teman. Yang pasti ada masalah itu rem U-brake dipakai yang untuk disc brake atau untuk V-brake itu bahaya teman-teman. Oke teman-teman. Kita dapatkan sama ya. Perbandingan handle remnya ini untuk V-brake dan disc brake ini 3,7 dan 6 cm. Nah, perbandingan juga sama, handle remnya ini 0,61. Nah, setelah kita perbandingkan ya, rasio unit rem dan rasio handle rem untuk disc brake ini ya, 0,25 dikali dengan 0,1 ya. Ini teman-teman nih. Ini kali dengan ini. Jadi kita dapat 0,15. Jadi ini kecil sekali teman-teman. Lebih kecil dari ini, jauh lebih kecil daripada ini. Oke, teman-teman. Mengenai penarikan rem ini teman-teman ya. Ini kita punya tenaga tertentu teman-teman dengan ini ya, dengan telunjuk dan jari tengah ini, saya sudah memperhitungkan dengan timbangan force saya tarik demikian rupa ya, yang normal teman-teman ya, yang normal artinya kita menekan secara paksa, secara sedang gitu ya, nggak terpaksa itu tarikannya ya. Kurang lebih 3,5 kg force atau 35 Newton teman-teman. Kilogram force 3,5 kg gaya ini. Oke. Nah, semuanya saya seraggamkan untuk penarikan ini. Jadi andai kata kita menarik rem secara normal ya, bukan maksa panic brake ya. Kurang lebih sekian teman-teman. Mungkin kalau panic brake ini bisa sampai di atas 7 kali teman-teman. Bisa 2 kali lipat ya. Nah, oke teman-teman. Nah, yang akan terjadi ya, yaitu gaya teman-teman. Nah, gaya tekan pada kapas rem. Nah, gimana gaya tekan pada kapas rem ini? Nah, karena ini ada sifat pengungkit ya,
Ini total rasio nilainya seperti ini. Oke, nih seperti ini ya. Nah ini gaya rem rata-rata 3,5 kg force teman-teman. Nah bagaimana gaya tekan pada kampas rem ini? Nah ini atau sini teman-teman. Hasil daripada rasio-rasio tadi ya, yang terakhir yang menekan dari kedua sisi ini ya, dan terjepit velgnya itu ya. Tekanan di sini di kampas rem ini, U-brake ini dan V-brake ini akan mengalami tekanan ya dengan perbandingan rasio ini teman-teman. Jadi karena ini sifatnya tadi ini lebih ringan, jadi kalau kita akan mengetahui tekanan yang ada di kampas rem, kita lebih besar teman-teman, lebih besar. Jadi ini ya gaya rem di tengah-tengah tadi akan diperbesar, jadi dibagi teman-teman, 3,5 dibagi 0,24. Nah oke. Ini nilainya untuk gaya tekan kampas rem ya. Ini notasinya FP yang tadi ini FP ini tekan ini ya. Oke. Ini ya. Untuk yang V-brake itu 14,5 kg force. Nah, banyak kan teman-teman. Andai kata kita menekan ya dengan gaya hanya sebesar 3,5 kg force ya. Penekanan di sini itu berapa kali teman-teman ini? 3,5 menjadi 14,5, kurang lebih berapa kali kira-kira ya? Ini 14,5 jadi 1 dibagi dengan 0,24. 4 kali teman-teman, 4,1 kali ini kelipatannya nih. Jadi akan menekan dengan gaya 4,16 ini sini. Oke. Kemudian yang untuk U-brake ini kelihatannya nih agak kurang teman penekanan ini. Jadi cuman menekan ya karena apa teman-teman, rasio totalnya ini itu lebih besar teman-teman. Kalau lebih besar penekanannya lebih kecil. Jadi 3,5 dibagi 0,35. Jadi cuman ada penekanannya itu 10 pas ya, 10 kg force. Walaupun ini gesekannya lumayan bagus teman-teman ya, cuman penekanannya cuma 10. Jadi ini perbandingannya antara V-brake dan U-brake ini 1,45 kali lebih besar tekanan dari V-brake. Karena tadi dari sistem pengungkit ya untuk unit rem, yang ada di unit rem dan ada di unit handle ini berbeda ya. Totalnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, nah, kembali ke disc brake teman-teman ya. Disc brake ini mempunyai rasio tadi udah saya sebutkan ini. Untuk unit remnya 0,25, rasio untuk handle rem ini. Nah penekanan juga sama. Jadi, nah karena ini bayangkan teman-teman, disc brake ini memiliki rasio yang cukup kecil sehingga ini tekanannya kuat sekali teman-teman. Dengan tenaga 23,5 kg force ya, ini mendapatkan tekanan 23 kg. Karena ini memang harus tekan keras, lebih kuat. Karena koefisien geseknya untuk bahan baja ya, disc baja dengan asbestos itu kecil, koefisiennya lebih kecil daripada karet teman-teman. Maka itu dibutuhkan tekanan yang lebih besar. Tekanan ini bisa timbul dengan sistem ulir teman-teman di sini. Nah, dalam sini ada sistem ulir ya, sehingga dia nekannya akan kecil sekali dengan tekanan sedikit aja di sini ya. Nah, dia akan nekan besar sekali tekanan ke sini. Di sini ada sistem ulir. Oke. Nah, jadi khusus untuk disc brake ya, mendapatkan tekanan 23,3 kg force. Lihat teman-teman, oke? Jadi untuk U-brake, untuk V-brake 14,5 kg force ya. Tekanan ininya. Oke, di kampas rem untuk V-brake, untuk U-brake cuman 10 kg force ya. Untuk disc brake yang tadi kita dapatkan tekanan 23 kg force. Oke teman-teman, gimana kita akan memperhitungkan gaya tahan rem, atau ibaratnya kalau sepeda melaju dia diperlambat dengan gaya pengereman. Oke, kita perhitungan seperti ini teman-teman. Nah, kita kembali lagi ya tadi ya, untuk dua bidang gesek ya ada kiri dan kanan selalu ya, kiri dan kanan ya, dua-duanya. Oke, baik V-brake, U-brake dan disc brake sama-sama teman-teman. Ini akan terjadi dua bidang gesek. Nah, 2 kali koefisien geseknya kali gaya tekan rem tadi. Oke, kita perhitungkan berapa gaya rem frictionnya, gaya friction atau gaya menahan dari kecepatan itu 2 ya. 2 kali 0,25. Nah, 0,25 ini apa teman-teman? Nah, ini
hambatan teman-teman, hambatan koefisien gesek ini. Nah ini velg dan karet itu karet keras nih teman-teman. Koefisien kinetik untuk velg ya, ini 0,25 nih. Jadi 2 kali 0,25 ini tadi ini ya, kali gaya tekannya nih 14,5 kg force. Gaya tekan ini teman-teman nih. Jadi gaya penahan frame ini 2 kali mu ya, koefisien gesek kali gaya tekannya ini tadi ini. Jadi hasilnya 2 kali 0,25 kali 14,5 7,25 kg force. Jadi andai kata kita ya, ini sepeda ini ya, sepeda ya di sinilah ya, andai kata kita tekan ini ya, tekan dengan tekanan ya, jari tangan ini 3, kg force ya ini ya. Nah ya, kemudian dia akan memiliki gaya pengereman ya seperti ini 7,25 ini. Oke teman-teman. Nah untuk yang U-brake ya, ini lebih lemah teman-teman. Cuman dia daya tahan penahanan rem itu cuma 5 kg force. Nah kemudian untuk yang disc brake teman-teman ya, yang nggak terlalu jauh teman-teman, nggak terlalu jauh dengan V-brake ini. Oke, 6,5 kg force ini teman. Untuk gaya normal jari tekan ini teman-teman ya. Mungkin kalau untuk panic brake dan yang lain-lain dengan komposisi pengereman tertentu mungkin agak berbeda-beda. Soalnya yang di pengujian itu lebih bagus rem disc brake teman-teman. Mungkin koefisien gesek ini agak berbeda, saya ambil dari literatur. Paling tidak menggambarkan seperti ini teman-teman lah gambarannya daripada apa yang saya perhitungkan ini. Tidak terlalu jauh ini ya. Oke teman-teman, kembali lagi teman-teman. Apa akibatnya ya andai kata kita memasang ya rem ya di sepeda rakitan kita atau sepeda yang kita konversi ya dari sepeda drop bar ya, road bike ya ke dalam fat bar, dan kita drifternya itu kita ganti dengan shifter dan handle rem yang punya atau milik dari V-brake. Nah ini akibatnya teman-teman. Ini sudah saya hitung teman-teman ya. Ini tadi kondisi normal teman-teman, yang seharusnya. Nah ini kondisi yang abnormal nih. Jadi andai kata kita menggunakan U-brake ya, menggunakan handle V-brake, ini bahaya sekali teman-teman. Bayangkan teman-teman, ini perhitungan sama teman di atas ya. Nah ini juga sama, perhitungan seperti ini ya. Tapi yang berbeda apa teman-teman? Handle-nya ini saya ganti dengan V-brake nih, seperti ini. Nah ini dengan panjang lengan seperti ini, perbandingan istilahnya tuh pengukitnya seperti ini dengan rasio handle remnya 0,61, bayangkan teman-teman, setelah kita perhitungkan ini dikali dengan ini ya, kita dapatkan 0,53 teman-teman. Ini setengahnya teman-teman ya, suatu nilai yang besar ya. Pengukitnya yang kurang bagus ya, nilainya ini pengukitnya hampir 0,5 ya, sehingga kalau kita kali teman-teman ya, kali dengan nilai 3,5 kg force, kita dapat daya tekan ini ya, daya tekan kapas rem ini itu cuma 6,6 kg force. Bayangkan teman-teman, yang seharusnya ini 10 kg force ya, jadi 6,6. Jadi kita harus menekan lebih kuat handle rem ini. Pantas dulu ya saya dengan susah payah ingin merem tuh kayaknya kuat sekali ini saya tekan ini untuk menghasilkan suatu efek rem yang sama. Inilah akibatnya teman-teman, karena dari penekanannya dengan U-brake yang diberikan handle rem V-brake, ini akibatnya teman-teman, dia akan daya tekannya sehingga itu kecil sekali ini, jadi mengecil ya, dari 10 menurun jadi 6,6. Begitu juga daya pengereman teman-teman, daya pengeremannya akan menurun ya dari 5 kg force menjadi 3,3 kg force teman-teman. Nah seperti inilah teman-teman. saya terus terang ya, ini kelihatannya masalahnya sepele ya. Ini juga ada contoh-contoh bagaimana V-brake di sini ya. Ini juga udah dapatkan suatu lengan yang bagus ya. Kita nggak usah khawatir kalau ada kata kita menggunakan V-brake ya, pastilah baguslah remnya, karena yang paling rawan itu kita membangun
membangun sepeda road ya. Bangun sepeda road atau ganti dari drop bar ke fat bar. Nah, kita lupa tidak menggunakan handle rem yang benar. Oke teman-teman, saya perlu tekankan lagi teman-teman ya, gunakanlah rem yang lengannya ini pendek teman-teman. Ya, ini pendek, jelas-jelas perbedaannya ya. Ini untuk V-brake, ini untuk U-brake teman-teman. Nah ini dengan kasat mata kita bisa lihat teman-teman, jarak dari sini, poros ke sini ini ya. Nah ini ya, ini lebih memanjang, ini lebih pendek, terutama dari sini ke sini. Itu lengan pivotnya atau lengan pengukitnya. Ini jauh teman-teman. Ini teman-teman. Oke teman-teman, ini saya terus terang merasa tidak bertanggung jawab ya. Andai kata saya tidak memberitahukan hal ini. Ini terjadi oleh saya sendiri selama ya mungkin 1 tahunan ya. Saya menggunakan rem U-brake, tapi yang menghandle itu V-brake. Betapa saya agak gimana ya? Saya agak ragu apakah ada sesuatu yang salah gitu ya. Rupanya setelah saya ganti sekali, kapas remnya juga nggak bener juga. Rupanya inilah teman-teman, inilah kuncinya teman-teman. Jangan lupakan hal-hal yang sifatnya teknis, yang mendasar teman-teman. Oke teman-teman, saya senang sekali bertemu dengan teman-teman. Mudah-mudahan kita tetap semangat goes. Teman-teman juga hati-hati dalam goes, harus pakai masker, berjarak ya, supaya kita aman semua teman-teman. Oke teman-teman, dan baik berbahagia sekali bertemu dengan teman-teman. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.